Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Baik anak-anak, hari ini pelajaran PAI materinya kita masih di materi tentang surat. Tapi beda kali ini suratnya surat Al-Kautsar. Nah, sudah pernah tahu belum soal Kautsar? Soal Al-Kautsar pasti anak-anak sudah pernah hafal dong, ya. Nah, soal Kausar ini terdiri cuma 3 ayat, gampang sekali. Coba anak cepat menghafalnya ya. Nanti kita akan menghafalkan soal Kausar beserta dengan artinya. Nah, soal Kausar juga diturunkan di kota Mekah. Nah, kalau An-Nasr minggu lalu soal An-Nasr diturunkan di kota Madinah, nah, Kausar diturunkan di kota Mekah, yang artinya berarti dia surat Makkiyah. Kalau An-Nasr di Madinah, maka disebut dengan surat Madaniyah. Nah, surat Al-Kautsar ini mempunyai arti nikmat yang banyak. Ada juga yang mengatakan surat Al-Kautsar ini artinya telaga Kausar. Nah, jadi di surat Al-Kautsar ini artinya adalah nikmat yang banyak. Kita sebut sebagai nikmat yang banyak. Kenapa? Karena di situ Allah menerangkan tentang nikmat Allah yang sangat banyak yang diberikan kepada hamba-hambanya. Nah, mari kalau gitu sekarang kita akan coba membaca surat Al-Kautsar beserta artinya. Dan anak dihafalkan juga ya. Baik, kita mulai ya membaca surat Al-Kautsar beserta artinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Nah, kita cek artinya. Inna a'tayna kal kausar. Inna artinya sesungguhnya. Inna atau sungguh, bisa sungguh atau sesungguhnya. A'tainaka, akto yakti ya, memberi. A'tainaka, sesungguhnya telah kami berikan kepadamu, ya. Kepada siapa? Kamunya itu siapa? Yaitu Nabi Muhammad. A'tainaka kal kautsar, ya, nikmat yang sangat banyak. Ayat kedua, fasolli li rabbika wanhar, maka sholatlah, ya, maka dirikanlah sholat. Fasolli, dirikanlah sholat, ya. Karena nikmat yang banyak, maka kita disuruh mendirikan sholat. Fasolli li rabbika, tapi sholatnya bukan karena disuruh orang sholat, tapi sholatlah karena Tuhanmu. Siapa Tuhan kita? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Li rabbika wanhar, dan berkurbanlah. Nah, kemarin kita baru saja berkurban ya. Alhamdulillah. Ayat ketiga, inna syani'aka. Inna tadi artinya sesungguhnya. Syani'aka. Syani'aka ini orang-orang yang benci sama kamu, ya. Inna syani'aka huwal abtar. Nah, mereka itulah orang-orang yang terputus. Nah, pasti anak agak bingung ya. Jadi apa sih kok maksudnya antara nikmat yang banyak sama orang yang benci terus terputus? Jadi di surat Al-Kautsar ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu ada ceritanya. Ceritanya adalah, jadi saat itu Nabi Muhammad, ya, diledek oleh orang-orang kafir Quraisy karena Nabi Muhammad ini mempunyai anak laki-laki, tapi selalu anak laki-lakinya ini meninggal dunia sebelum tumbuh dewasa, ya, sebelum menikah. Jadi anak laki-lakinya ini saat masih kecil dia udah meninggal. Maka kata orang-orang kafir Quraisy saat itu, dia ini bukan seorang nabi, dia orang yang terputus. Karena kalau orang terputus itu artinya, maksudnya dia nggak akan punya keturunan lagi, ya. Dia nggak akan punya cucu. Nah, tapi kita ketahui Nabi Muhammad punya cucu, tapi bukan lewat beliau, melainkan lewat anaknya perempuan Fatimah yang menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Nah, saat orang-orang kafir Quraisy mengejek Nabi Muhammad karena permasalahan anaknya yang tidak pernah dewasa, itu Nabi Muhammad merasa sedih.
Saat itulah Allah mengirimkan malaikat Jibril untuk menyampaikan surat Al-Kautsar ini. Ya, kata Allah, sungguh wahai Muhammad, telah kuberikan kepadamu tuh nikmat yang banyak. Apa aja nikmatnya? Banyak. Dari kehidupan kita, dari saat kita lahir di dunia ini, lalu setiap hari kita terbangun dari tidur, ya kan? Itu suatu kenikmatan. Ada orang yang habis tidur ternyata nggak bangun-bangun lagi. Terus saat kita terbangun, badan kita masih utuh, semua masih lengkap, tangan, jemari, telinga kita masih lengkap semua. Itu suatu nikmat yang banyak. Maka kita harus mensyukurinya. Jangan tidak kita syukuri, malah kita bertindak kufur, ya, tidak mensyukuri nikmat Allah. Maka kita harus mensyukurnya. Bagaimana cara kita mensyukurinya? Itu di ayat kedua, fasolli. Ini sangat menarik, ya. Karena dengan sholat, ya, itu artinya hubungan kita kepada Allah semakin dekat. Dengan sholat itu artinya kita mensyukuri nikmat Allah. Tapi dengan sholatnya lirabbika, ya, karena Tuhan, bukan karena orang lain, bukan karena ingin dilihat, bukan karena disuruh orang tua, bukan karena disuruh oleh guru, bukan karena hal-hal lain, tapi sholatlah karena Tuhan. Itu suatu kenikmatan juga, bisa sholat aja suatu kenikmatan. Maka sholat itu adalah bagian dari bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu bentuk langsung kita, rasa syukur kita langsung kepada Allah, ya. Kita mensyukuri nikmat Allah langsung kepada Allah. Wanhar, dan berkurbanlah. Nah, kalau berkurban apa hubungannya dengan mensyukuri? Ya, dengan berkurban kita mensyukuri rezeki yang telah kita dapatkan, yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Lalu kita bagikan ke orang lain. Dengan kita berkurban, daging-daging disembelih itu kan akan dibagi-bagikan ke orang-orang yang harus diberikan, kaum duafa. Ya. Maka itu suatu bentuk rasa syukur kita. Kita menyembelih hewan kurban dari hasil yang kita dapatkan dari rezeki yang kita punya. Kita beli hewan kurban, kita sembelih, lalu daging-dagingnya kita bagi-bagikan ke orang lain. Nah, itu bentuk syukur kita kepada sesama manusia. Jadi Allah memberikan keterangan di ayat kedua ini tentang syukur kita kepada Allah langsung dan kepada manusia. Nah, jadi ada rohaninya, ya. Ada antara manusia dengan Allah, ya. Ada juga manusia ke manusia. Sosialnya itu berkurban. Nah, di ayat ketiga, inna syani'aka huwal abtar. Nah, mereka orang-orang yang mengejek, ya kan? Itulah mereka sebenarnya orang-orang yang terputus dari nikmat-nikmat Allah. Mereka tidak akan mendapatkan rahmat Allah. Jadi kalau ada orang yang mengejek kita dengan kita berkurban, diejek, wah, dia kurbannya pakai uang haram misalnya, padahal dia nggak tahu itu asal jeripaya kita, ya kan? Nah, dia akan terputus karena dia tidak mensyukuri, dia hanya bisa mencaci maki, hanya bisa mengejek orang lain, ya. Dia tidak mensyukuri apa yang ada pada dirinya sendiri. Itu keterangan tentang surat Al-Kautsar. Maka apa aja makna yang bisa kita ambil hikmahnya di surat Al-Kautsar ini? Yang pertama, makna surat Al-Kautsar yang pertama itu adalah Allah telah memberikan nikmat yang banyak. Yang kedua, karena nikmat itu, karena nikmat yang telah Allah berikan, telah kita dapatkan, ya, maka wajib kita untuk mensyukurinya dengan cara dua caranya adalah mendirikan sholat dan berkurban. Ya. Mendirikan sholat itu antara manusia dengan Allahnya langsung, dengan Tuhannya langsung. Dengan berkurban adalah manusia dengan manusia, itu bersosial. Yang ketiga, semua nikmat Allah itu wajib kita syukuri. Jadi kita harus mensyukuri semua nikmat yang telah Allah berikan. Oke? Itu hari ini materi yang bisa Pak Yasin sampaikan. Nah, nanti anak-anak setelah ini Pak Yasin akan posting tugasnya adalah membuat video, ya, hafalan surah An-Nasr dan Al-Kautsar beserta artinya. Jadi nggak usah lama-lama videonya, paling kita baca surah An-Nasr dan Al-Kautsar cuma 5 menit, beserta artinya, jadi cuma 5 menit cukup lah. Nah, nanti bisa dikirim, boleh ke WhatsApp Pak Yasin, tapi bagusnya langsung ke GCF biar tidak mempenuhi memori HP. Oke?
itu saja hari ini. Terima kasih. Semoga anak-anak bisa memahami dengan baik. Demikian saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.